Dan kepada siapa mereka-mereka ini? Suku bangsa dan bahasa tunduk Babel. Tapi apakah mempelai wanita yang diambil dari bangsa, bahasa, suku tunduk? No, dia hanya tunduk kepada mempelai pria, Yesus Kristus. Peraturan sudah dikeluarkan dan ini global mendunia. Dan Anda sedang berada di zamannya globalisasi. Di zamannya internet, di zamannya informatika, di era digitalisasi. Oh, jadi saya mau bawakan ini semuanya di era kita. Bagaimana peraturan yang mengglobal itu harus ditaati oleh semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Ayat yang kelima, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gabus, serdam, dan berbagai-bagai jenis musik. And all kinds of music. Edennya setan, dia sudah membangun segala macam musik. Rock and roll, jazz, apalagi? Anda tahu itu. Swing. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar tersebut. Musik-musik duniawi membuat orang-orang tunduk dan tidak lagi mengikuti musik-musik surgawi karena terlalu sederhana. Mereka menginginkan sesuatu yang modern, sehingga mereka tunduk dengan musik-musik Babel. Tapi kata-kata yang dimunculkan dari Alkitab, tapi musiknya musik Babel. Oh, haleluya. Kalau ini jelas, kata-katanya Babel, musiknya pun Babel. Tapi kita berada di masanya Babel juga. Maka Anda harus melihat, karena sistem Isabel, binatang, patung binatang, dan tanda binatang, mereka adalah dalam bentuk religius, kekristenan. Mereka memakai nama kekristenan. Sehingga dengan demikian mereka tidak memakai bahasa lirik yang lain selain Alkitab ini. Tapi siapakah yang dibaliknya? Spirit apa yang dibaliknya? Babel, perempuan besar pelacur, Wahyu pasal 17. Pasal 17. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sistem yang dibuat oleh Babel. Mempelai wanita akan dianiaya, mempelai wanita menderita, tapi mempelai wanita bertahan sampai dengan kesudahannya. Amen. Ayat 7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian musik, amen. All kinds of music. Orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Babel adalah permulaan dari dispensasi bangsa-bangsa kafir, yaitu adalah bangsa-bangsa kafir yang menguasai Yerusalem. Babel adalah permulaan bangsa-bangsa kafir menguasai Yerusalem. Kekaisaran Romawi, bangsa yang keempat, adalah akhir dari dispensasi bangsa-bangsa kafir. Dan apa yang terjadi di awal mula dispensasi bangsa-bangsa kafir, atau yang disebut dengan zaman-zaman bangsa kafir, Lukas 21 ayat 24, apa yang dimulai di permulaan dispensasi, maka di akhir dispensasi bangsa-bangsa kafir sama. Bagaimana Babel berakhir dan kemudian dikuasai oleh Media Persia, begitulah akhir dari bangsa Romawi, di akhir dari dispensasi bangsa-bangsa kafir. Apa yang dimulai di permulaan harus sama dengan apa yang terjadi di akhir dispensasi. Dan apa yang dimulai? Bentuk pemaksaan sebuah penyembahan.
Penyembahan kepada siapa? Patung tersebut. Penyembahan kepada sistem binatang tersebut. Sistem Isabel. Sama seperti yang dilakukan oleh Nimrod, mendirikan Menara Babel supaya semua bangsa-bangsa yang dia kuasai menyembah Menara Babel, menyembah Nimrod sebagai pemimpin tunggal atas bangsa-bangsa. Ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Sehingga Anda bisa melihat tiba waktunya Anda akan dituduh. Anda dianggap tidak mematuhi peraturan, Anda dianggap melenceng dan lain sebagainya. Anda bukan sedang melenceng, Anda sedang mengikuti firman Tuhan. Amin. Anda mematuhi apa yang sudah dikatakan. Tapi orang-orang ini menganggap bahwa mereka tidak patuh. Ingat, Sadrak, Mesa, Abednego lah orang-orang Israel. Mereka tidak perlu tunduk kepada peraturan Babel. Mereka harus tunduk kepada peraturan firman hukum Taurat yang diberikan oleh Yehova melalui nabinya Musa di Gunung Sinai. Itulah ketetapan yang harus mereka ikuti dari angkatan ke angkatan dan tidak bisa berubah. Amen. Mereka yang menang, orang-orang berdiri di tepi akan lautan kolam Sea of Glass, lautan kaca itu adalah mereka yang menuruti firman Tuhan. Amen. Mereka yang setia kepada firman Tuhan, mereka yang memiliki iman Yesus, sama halnya dengan Wahyu pasal 14, orang-orang kudus yang menuruti firman Tuhan